Kelapa sawit sebagai saksinya. Siapakah dia? Ya. Kelapa sawit sebagai saksi nyata. Saksi bisu. Kelakuannya andur selama berada di kelapa sawit, di kebun kelapa sawit. Laporan terhadap DRL ini tidak dilakukan oleh Doktif. Sebenarnya bukan Fitri Salhuteru tahu yang mengembangkan terkait dengan informasi yang mengatakan bahwasanya yang menjadi pelapor yang melaporkan Dr. Richard Lee itu bukan Doktif, melainkan itu sudah ada di media ya, yang meliput preskon dari Humas Polda Metro Jaya. Ada kok di YouTube nih, di YouTube-nya Intens nih. Tuh, aku puterin ya buat kalian. Saya udah tersangka. Terakhir. Daerah penjajakan ayat. Dan Sela Sauki apa itu katanya? Yang DRL katanya ya, statusnya udah tersangka. Perkara yang dilaporkan ya oleh pelapornya sebenarnya inisialnya HH, yaitu kuasa hukum dari saudari S, ya, yang melaporkan saudara RL yang saat ini sudah status sebagai tersangka, ya. Jadi Humas Polda Metro Jaya sendiri kok yang bilang ya melalui preskonnya beberapa bulan yang lalu dan diliput oleh media bahwasanya sebenarnya pelapor yang melaporkan DRL itu adalah inisialnya HH yang merupakan kuasa hukum dari saudari S. Siapa di antara kalian yang justru baru tahu kalau ternyata berkas perkara Dr. Richard Lee itu masih P18 sejak Polda Metro Jaya menyerahkan berkasnya ke Kejari Banten? Status berkas perkara dari Dr. Richard Lee ini masih dalam tahap penelitian oleh Kejari Banten, dan pihak dari pengacara Dr. Richard Lee ini masih menunggu apakah berkas perkaranya akan dikembalikan ke penyidik Polda Metro Jaya atau P19, ataukah nantinya berkas perkaranya dinyatakan P21 oleh Kejari Banten. Di sisi lain, Pak Abdul yang merupakan penasihat hukum dari Dr. Richard Lee ini mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengejar Doktif yang secara terus-menerus menyinggung berkaitan dengan iman dan kepercayaan Dr. Richard Lee saat ini. Gak usah emosi, Bopeng, klarifikasi sana sini. Si Fitri yang menyatakan kalau bukan saya yang melaporkan. Pada faktanya memang bukan elu. Ya, Bopeng, yang ngelaporin itu bukan elu. Gini gue ajarin nih, Peng, pada prinsipnya kalau lu meyakini DRL itu melakukan tindakan kejahatan dan lu punya barang bukti, cenah, ngapain lu diwakilin sama orang lain? Kan lu si paling pahlawan. Kecuali satu yang lu takutin, kalau nggak terbukti lu dilaporin balik. Bodoh. Makanya Peng, lain kali kalau lu mau angkuh itu ya, yakini dulu keangkuhan lu itu didukung dengan fakta dan bukti yang jelas, bukan atas arahan Markus. Bodoh, 2 kali ini gue bilang bodoh. Gak tau di dokter detektif, coba lihat deh, dokter detektif deh. Ada ini loh, ini siapa? Ini siapa? Kayak gitu lawan gue. Sok mengatai artis gak laku aduh, foto berbicara, circle berbicara. Gak usah pakai banyak-banyak bacot, terlalu banyak bacot di sosial media, terlalu aduh. Gak tahu dia itu, tanyalah sama kebun kelapa sawit. Kelapa sawit sebagai saksinya, siapakah dia? Ya. Kelapa sawit sebagai saksi nyata, saksi bisu. Kelakuannya andur selama berada di kelapa sawit, di kebun kelapa sawit. Aduh, artis Kismin rumahnya di Pondok Indah, di Canggu. Lu nggak salah lu. Artis Kismin rumahnya nggak ada utangnya. Gak pakai cicil cash.
Bisa nunjukin surat rumah atas namanya artis. Iyalah. Atas nama artis. Kismin itu rumah gak bisa kasih tahu surat rumahnya atas namanya siapa karena bukan punya dia. Itu baru the real Kismin. Kismin itu banyak utang. Ya. Ju to the doll itu the real Kismin. Cari pinjaman sana, ucuk cari pinjaman sini. Ucuk minjem mobil orang, ucuk minjem rumah orang, itu Kismin. Tapi kalau yang rumah atas nama kita, nggak punya utang, nggak ada urusan sama utang perutangan, itu insya Allah kaya raya. Karena apa? Allah kasih kesehatan dan juga umur yang barokah. Gitu saya. Ya, nepos ya. Puas lu pos. Bandingin aja. Bayangkan, lu mau ngelawan level-levelan kita seumuran. Sorry gua nggak level sama lu. Bayangkan. Gua di tahun 98 kayak begini. Dibandingin sama yang kayak begini. Aduh, mohon maaf ya, bukan levelnya gue. Jauh, say. Jauh. Coba lihat. Rambut gua aja di mana? Di Luvas. Ya. Luvas, kalau yang orang lama tahu, langganan Luvas itu pasti tahu orang kaya lama. Salonnya Luvas. Ya. Lu salon di mana itu sampai poni lu begitu? Bang Jose, ini dokter detektif nemu aja lagi foto begini. Tapi ngomong-ngomong poni di mana? Itu poni. Ini salonnya Luvas ya, Luvas. Tuh. Kalau nggak di Irwantim zaman dulu, zaman bahela. Gue mau tanya, ini potong rambut di Mandose, salon Mandose. Gitu loh. Terus ini apa sih? Ini coba lihat rambut gue. Coba lihat dulu itu di shaggy ya. Ini rambut namanya shaggy zaman dulu. Ya kan? Terus di blow ya kan? Zaman dulu begitu tahun 90-an Mamski. Terus ini di mana? Kayaknya potong poni sendiri deh. Mungkin juga nggak salon kali ya. Gue nggak ngerti ini di mana sih salonnya. Di mana tahun 90? Coba kalau foto itu mingkem deh. Jangan gini. Mingkem. Jangan gini. Jangan. Coba belajar senyum kayak None Jakarta ya. Coba belajar senyum kayak None Jakarta. Coba lihat. Terus tuh bahunya tinggi ya kan? Tinggi bahunya gitu kan? Kayak None Jakarta gitu. Nah, kayak begitu. Coba. Tolong. Ampun DJ. Ampun. Makanya gue tuh aduh.